Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini kita berjumpa lagi dengan channel Project Family. Di sini kita akan mengulas mengenai bagaimana cara perawatan Pureit Classic dan juga apa saja sih masalah yang sering kita jumpai pada unit Pureit Classic 23 liter atau 9 liter. Stay tune terus, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ini bila mana ada yang ingin ditanyakan. Namun di sini kita hanya ingin menjelaskan sedikit. Kita membuat konten ini bukan berarti untuk menggurui atau menjustifikasi, namun lebih cenderung ke wadah sharing handling dari alat tersebut. Bagaimana cara perawatan Pureit Classic 23 liter atau 9 liter, dan juga apa saja yang terjadi atas permasalahan unit tersebut. Namun jangan lupa tetap kita terapkan protokol kesehatan sesuai himbauan dari pemerintah dengan menerapkan 5M. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, beberapa dari rekan-rekan kita juga ada yang bertanya, bagaimana sih cara mencuci alat ini, gitu kan? Dengan standar pabrikan atau istilahnya SOP-nya ya. Saran dari kami itu apabila kita ingin mencuci dengan alat ini, cucilah dengan menggunakan alkohol dengan kapasitas 70%. Nggak perlu si alkohol itu seandainya kita beli di apotek, alkohol bisa kita beli di toko obat atau di apotek, itu kita langsung tuang habis ya, tuang habis, disiram gitu kan, boros. Nggak perlu yang seperti itu. Cukup dengan kita ambil tisu 3, 4, atau 5 lembar, lalu kita lipat, alkoholnya tuang sedikit-sedikit aja, ditutulin gitu, dituang sedikit-sedikit. Nanti permukaan yang akan kita bersihkan itu cukup dilap, atau si alkoholnya, yang kedua alkoholnya ditaruh di botol kayak bekas botol minyak wangi atau apa, jadi kita semprot-semprotkan baru kita lap. Kalau pakai tisu agak boros ya. Biasanya kita menyarankan pakai kita modal spons lah, spons cuci piring. Modal sekali keluar, tapi kita bisa pakai berkali-kali. Maksudnya setelah kita gunakan kita bisa bilas, setelah kita bilas kita simpan dengan baik, dan esok bila mana kita ingin menggunakannya lagi, kita cukup bilas baru kita gunakan. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, seandainya kita ingin melakukan sanitasi atau pembersihan pada alat ini, ya, itu kita anjurkan menggunakan alkohol 70% menurut standar SOP dari Pureit itu sendiri. Oke, kenapa sih kita harus menggunakan alkohol di dalam melakukan sanitasi atau pembersihan pada unit Pureit Classic 9 liter atau 23 liter? Agar virus atau kuman-kuman yang terdapat di dinding alat ini, yang melekat pada dinding alat ini, itu akan terhilang dengan sendirinya ya, karena kita melakukan sanitasi dengan menggunakan alkohol 70%. Dan kalau bila mana kita hanya menggunakan cairan pembersih seperti cairan pembersih cuci piring atau sebagainya, kalau kita hanya menggunakan hal seperti itu, biasanya akan berakibat kontaminasi bau pada air yang akan kita konsumsi di wadah transparan.
boleh kita menggunakan cairan pembersih cuci piring, ya. Namun setelah kita menggunakan itu, wajib kita gunakan alkohol 70% untuk menetralisir daripada bau yang ditimbulkan oleh cairan pembersih cuci piring, ya. Jadi saya rasa kesimpulannya di sini perihal mengenai sanitasi atau cara membersihkan, pada intinya wajib kita menggunakan alkohol 70% sesuai SOP atau anjuran dari pabrikan Pureit itu sendiri, ya. Berikutnya kita akan membahas masalah yang terjadi kebocoran di bagian prosesor penghulu kuman. Ada yang bertanya, rekan-rekan kita, Bang, kenapa ya kok keluar air dari lubang yang sebelah sini biasanya nih? Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, di bagian dia punya penjernih, ya, di bagian yang di bawah ini, di bagian penjernih yang tujuannya untuk menciptakan rasa alami pada air, itu terjadi penyumbatan. Ya, ini kita letakkan dulu, kita eksekusi langsung. Nah, di bagian penjernih ini itu terjadi penyumbatan. Sarannya apa? Terus solusinya bagaimana seandainya hal ini, si penjernih ini terjadi penyumbatan? Cuma ada satu cara, dengan cara kita coba backwash, ya, kita buka si penjernihnya ini, atau seandainya kita nggak buka pun nggak apa-apa, nggak masalah, bisa langsung begini, tetap di posisi terpasang seperti ini. Kita masukkan air keran secara langsung di sini. Air keran masuk dari sini, maka si air keran yang masuk ke dalam corong di atas ini, dia akan mendorong keluar si lumpur-lumpur atau lempung-lempung halus, dan dia akan membersihkan dengan sendirinya. Nah, apabila cara itu juga tidak berhasil, maka penjernih ini tetap harus diganti. Vonisnya seperti itu. Jadi ada dua opsi, ya, sebelum kita melakukan penggantian si penjernih. Pertama, coba kita backwash, ya, dengan cara kita masukkan air langsung dari tungkai bagian atas ini, ya, dengan tekanan air, maka si lempung atau debu-debu halus itu dia akan terdorong dengan sendirinya, dan kita hanya tinggal mengelus atau mengelap seperti ini aja, ya. Biasanya insya Allah itu berhasil. Namun apabila si lempung udah terlalu pekat berada di pori-pori penjernih ini, mau nggak mau kita harus mengganti si penjernih ini dengan yang baru. Jadi tipsnya hanya itu aja, dua. Oke. Maka ini kita letakkan lagi, ya. Jadi kesimpulannya, efek daripada apabila si penjernih ini tersumbat, maka akan timbul kebocoran di ini, samping tablet prosesor pembunuh kuman. Biasanya keluar airnya dari lubang ini, ya. Yang kedua, untuk melakukan pengecekan kebocoran, umpama dia terjadi bocor di bagian ini atau ini, ya, kita bisa menganalisa selain yang tadi penjernih tadi, ya. Yang kedua, kita coba cabut dengan cara ini, digendong, ya, digendong. Ini terus kita tarik aja. Coba perhatikan di bagian seal atau karet yang terdapat pada prosesor pembunuh kuman. Biasanya terkadang seal atau karet yang terdapat di prosesor pembunuh kuman itu putus.
ya. Ini kalau kita copot dia tampilannya seperti ini. Bentar. Biasanya dia seperti ini. Itu biasanya dia putus. Nah, ini o-ringnya atau karetnya atau sealnya yang terdapat di kedua kaki prosesor pembunuh kuman. Tampilannya seperti ini. Biasanya putus atau dia kelipat pada saat kita memasukkan si tablet prosesor pembunuh kuman. Andai kata dia putus, mau nggak mau kita harus mengganti dia punya o-ring. Tapi kalau seandainya dia kelipat, kita bisa coba dengan membuka karet yang ada di o-ring ini, ya, yang ada di tablet pembunuh kuman ini, ya, dibuka, lalu dililit dengan seal tip, kurang lebih sekitar 3 kali putaran lah. Setelah itu diletakkan lagi si karet o-ringnya ini, ya, baru kita coba masukkan dan coba kita isi kembali. Ya. Nah, saran dari saya, apabila kita melakukan penggantian filter atau GKK, o-ring ini sepele, namun akibatnya fatal, bisa terjadi bocor yang bikin kita repot. Jadi kalau seandainya kita melakukan penggantian atau filter, itu kan ini kan karet ini kan pasti selalu dapat ya. Baiknya ini dicopot, ya. Nyopotnya seperti ini ya, gampang kok. Copot, simpan. Tujuannya apa? Untuk antisipasi apabila karet o-ring yang ada pada prosesor pembunuhan ternyata putus. Jadi kita nggak perlu repot untuk mencari gantinya karena ini dia agak tebal ya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video tutorial Project Family saat ini. Yang berikutnya jangan lupa ikuti terus video kami karena masih ada banyak lagi yang akan kita ulas di video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen. Bila ada input atau masukan yang kakak-kakak akan berikan kepada kami, monggo silahkan di komen aja ya, agar kita bisa dapat saling berbagi bagi sesama pengguna Pureit Classic 9 liter atau 23 liter itu sendiri. Terima kasih dari kami Project Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.